Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah strategi belajar dan pembelajaran matematika yang diampu oleh dosen Dr. Tina Sumartini MPD. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan saya sendiri Risa Anggia Putri, kelas 2A dengan nomor induk mahasiswa 195120005 Pendidikan Matematika, dan ditemani rekan saya Risa Ristiani dengan nomor induk mahasiswa 195120004 kelas 2A Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia. Di sini kami akan menerangkan tentang model pembelajaran matematika yang mencakup pengertian model pembelajaran, faktor-faktor penentu model pembelajaran, jenis-jenis model pembelajaran, dan simulasi. Apa sih pengertian model pembelajaran? Apakah kalian tahu? Di sini kami akan menjelaskan. Model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan yang ingin dicapai. Adapun menurut para ahli, salah satunya menurut Toeti, Soekamto, dan Winata Putra, mendefinisikan model pembelajaran sebagai kerangka yang menggambarkan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar bagi para siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Lalu, faktor-faktor penentu model pembelajaran. Yang pertama, ada orientasi pada tujuan pembelajaran. Dalam sistem pembelajaran, tujuan merupakan komponen yang utama. Segala aktivitas guru dan peserta didik mestilah diupayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi krusial sebab mengajar adalah suatu proses yang bertujuan. Oleh karena itu, keberhasilan suatu metode pembelajaran dapat ditentukan dari keberhasilan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, ada orientasi pada aktivitas peserta didik. Belajar bukan sekedar aktivitas menghafal kata atau informasi. Belajar adalah learning by doing, yakni memperoleh pengalaman tertentu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Karena itu, metode pembelajaran harus dapat mendorong aktivitas peserta didik. Aktivitas bukan melulu pada aktivitas secara fisik, akan tetapi meliputi aktivitas psikis atau mental. Yang ketiga, ada orientasi pada individualitas. Mengajar adalah suatu upaya mengembangkan setiap individu peserta didik. Namun, hakikatnya yang ingin dicapai adalah perubahan perilaku peserta didik. Guru dikatakan guru yang baik dan profesional manakala ia menangani 50 orang peserta didik seluruhnya berhasil mencapai tujuan yang diharapkan. Sebaliknya, dikatakan guru tidak baik atau tidak berhasil manakala 50 orang peserta didik, 49 peserta didik yang tidak berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Standar keberhasilan guru dilihat dari segi jumlah peserta didik, seyogianya ditentukan setinggi-tingginya. Semakin tinggi standar keberhasilan yang ditentukan, semakin berkualitas proses pembelajaran. Dan yang keempat, orientasi pada integritas. Mengajar harus dipandang sebagai usaha mengembangkan seluruh pribadi siswa, bukan hanya aspek kognitif saja, akan tetapi meliputi aspek afektif dan psikomotorik. Pembelajaran harus diarahkan untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian peserta didik yang terintegritas. Maksudnya kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada jenis-jenis model pembelajaran. Yang pertama ada model pembelajaran langsung atau direct introduction. Proses pembelajaran langsung adalah proses pendidikan di mana peserta didik mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir, dan keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang
dalam silabus dan RPP berupa kegiatan-kegiatan pembelajaran. Dalam pembelajaran langsung tersebut, peserta didik melakukan kegiatan belajar mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menganalisis dan mengkomunikasikan apa yang sudah ditemukan dalam kegiatan analisis. Proses pembelajaran langsung menghasilkan pengetahuan dan keterampilan langsung atau yang disebut dengan introductional effect. Proses pembelajaran terdiri atas 5 pengalaman belajar pokok, yaitu yang pertama mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mengumpulkan informasi, yang keempat mengasosiasi, dan yang kelima mengkomunikasikan. Yang selanjutnya ada model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Ciri-ciri model pembelajaran kooperatif antara lain: yang pertama, untuk menuntaskan materi belajar, siswa belajar dalam kelompok secara kooperatif. Yang selanjutnya, kelompok dibentuk dari siswa-siswa yang memiliki kemampuan heterogen. Yang selanjutnya, jika dalam kelas terdiri dari beberapa ras, suku, budaya, jenis kelamin yang berbeda, maka diupayakan agar tiap kelompok berbaur. Yang selanjutnya, penghargaan lebih diutamakan pada kerja kelompok daripada perorangan. Yang selanjutnya, adapun tujuan dari model pembelajaran kooperatif ini, yang pertama, hasil belajar akademik, meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. Yang selanjutnya, penerimaan terhadap keragaman siswa, dapat menerima teman-temannya yang beraneka latar belakang. Yang selanjutnya ada model pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning. Pembelajaran kontekstual atau contextual teaching learning merupakan satu konsepsi pengajaran dan pembelajaran yang membantu guru mengaitkan bahan subjek yang dipelajari dengan situasi dunia sebenarnya dan memotivasikan pembelajar untuk membuat kaitan antara pengetahuan dan aplikasinya dalam kehidupan harian mereka sebagai ahli keluarga, warga masyarakat, dan pekerja. Dalam pembelajaran kontekstual atau contextual teaching learning, ada 8 komponen yang harus ditempuh, yaitu yang pertama, membuat keterkaitan yang bermakna. Yang kedua, melakukan pekerjaan yang berarti. Yang ketiga, melakukan pembelajaran yang diatur sendiri. Yang keempat, bekerja sama. Yang kelima, berpikir kritis dan kreatif. Yang keenam, membantu individu untuk tumbuh dan berkembang. Yang ketujuh, mencapai standar yang tinggi. Dan yang kedelapan, menggunakan penilaian autentik. Yang selanjutnya, model pembelajaran penentuan terbimbing atau discovery learning. Discovery learning adalah proses belajar yang di dalamnya tidak disajikan suatu konsep dalam bentuk jadi atau final, tetapi siswa dituntut untuk mengorganisasi sendiri cara belajarnya dalam menentukan konsep langkah-langkah model pembelajaran. Penentuan terbimbing atau discovery learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan masalah yang akan diberikan kepada siswa dengan data secukupnya. Perumusannya harus jelas dan hilangkan pernyataan yang multitafsir. Yang selanjutnya, berdasarkan data yang diberikan guru, siswa menyusun, memproses, mengorganisir, dan menganalisis data tersebut.
Dalam hal ini, bimbingan guru dapat diberikan sejauh yang diperlukan saja. Bimbingan lebih mengarah kepada langkah yang hendak dituju melalui pernyataan-pernyataan. Selanjutnya, siswa menyusun prakiraan dari hasil analisis yang dilakukan. Selanjutnya, bila dipandang perlu, prakiraan yang telah dibuat siswa tersebut hendaknya diperiksa oleh guru. Hal ini penting dilakukan untuk meyakinkan kebenaran prakiraan siswa, sehingga akan menuju arah yang hendak dicapai. Selanjutnya, apabila telah diperoleh kepastian tentang kebenaran prakiraan tersebut, maka verbalisasi prakiraan sebaiknya diarahkan juga kepada siswa untuk menyusunnya. Di samping itu, perlu diingat pula bahwa induksi tidak menjamin 100% kebenaran prakiraan. Selanjutnya, sesudah siswa menemukan apa yang dicarinya, hendaknya guru menyediakan soal latihan atau soal tambahan untuk memeriksa apakah hasil penemuan itu benar. Yang selanjutnya, model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Model pembelajaran berbasis masalah adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal untuk mendapat pengetahuan baru. Berbagai pengembang pernyataan bahwa ciri utama model pembelajaran berdasarkan masalah ini dalam Trianto 2007 adalah pengajuan pernyataan atau masalah, guru memunculkan pernyataan yang nyata di lingkungan siswa, serta dapat diselidiki oleh siswa kepada masalah yang autentik. Ini dapat berupa cerita, penyajian fenomena tertentu, atau mendominasikan suatu kejadian yang mengundang munculnya permasalahan atau pernyataan. Yang selanjutnya, berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Meskipun pembelajaran berdasarkan masalah mungkin berpusat pada mata pembelajaran tertentu seperti IPA, matematika, ilmu-ilmu sosial. Masalah yang dipilih benar-benar nyata agar pemecahan siswa dapat meninjau dari berbagai mata pelajaran yang lain. Yang selanjutnya, penyelidikan autentik. Pembelajaran berdasarkan masalah mengharuskan siswa melakukan penyelidikan autentik untuk mencari penyelesaian nyata terhadap masalah yang disajikan. Metode penyelidikan ini bergantung pada masalah yang sedang dipelajari. Yang selanjutnya, menghasilkan produk atau karya. Pembelajaran berdasarkan masalah menuntut siswa untuk menghasilkan produk tertentu dalam bentuk karya dan peragaan yang menjelaskan atau mewakili bentuk penyelesaian masalah yang mereka temukan. Produk ini dapat juga berupa laporan, model fisik, video, maupun program komputer. Dan yang selanjutnya, kolaborasi. Pembelajaran berdasarkan masalah dicirikan oleh siswa yang bekerja sama satu dengan yang lainnya, paling sering secara berpasangan atau dalam kelompok kecil, bekerja sama untuk terlibat dan saling bertukar pendapat dalam melakukan penyelidikan sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang disajikan. Yang selanjutnya, model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Pembelajaran berbasis proyek atau project based learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Pembelajaran berbasis proyek memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama,
peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. Yang kedua, adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. Yang ketiga, peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atau permasalahan atau tantangan yang diajukan. Yang keempat, peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan. Yang kelima, proses evaluasi disajikan secara kontinu. Yang keenam, peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan. Yang ketujuh, produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif. Dan yang kedelapan, situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.